Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menunaikan kewajiban kita selaku muslim di dalam menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Setelah salawat dan salam kita sampaikan keharibaan kita, tuntunan kita, pedoman kita, Nabi besar yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga segenap umatnya yang selalu dan selalu senantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya kelak di yaumul qiyamah. Dan pada akhirnya berkat syafaat uzma tersebut kita selaku umatnya insyaallah akan menjadi ahli surganya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka itu pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tidak lupa dan tidak bosan saya selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk segenap kaum muslimin. Marilah kita selalu senantiasa bertakwa dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama salaf kita secara umum adalah melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya semata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, manakala kita melaksanakan atau menjalankan segala apa yang telah menjadi perintah Allah, segala apa yang telah menjadi ketetapan Allah, niat ikhlas karena Allah, karena mengharapkan surganya Allah, itu yang disebut dengan takwa.
Manakala kita menjauhkan serta meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah, segala apa yang telah dilarang oleh Allah, karena takut akan azab Allah, karena takut akan siksa Allah, karena takut akan laknat Allah, itu juga yang disebut dengan takwa. Oleh karenanya, pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, saya akan mengawali dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Allah menginformasikan kepada segenap orang-orang yang beriman. Apa informasinya? A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan sekaligus menginformasikan kepada kita, di mana Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu manakala mereka berselisih, manakala mereka bertikai, manakala mereka bermusuh-musuhan. Bukan justru malah kita mengkompor-kompori mereka, bukan justru kita malah memanas-manasi mereka, bukan justru malah kita mengadu domba mereka, dan pada akhirnya semakin bertambah buruk perselisihan mereka dan semakin menjadi permusuhan mereka. Selanjutnya Allah berwasiat, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa memahami bahwasanya siapapun kita, dari manapun asal kita, apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun golongan kita, apapun bahasa kita, apapun madhab kita, apapun organisasi kita, selama kita beriman kepada Allah, selama kita beriman kepada Rasulullah, kita memeluk agama Islam, maka pada hakikatnya kita bersaudara. Selanjutnya Allah nyatakan di dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran penggalan ayat 103, di mana Allah nyatakan sekaligus mengamanatkan kepada segenap orang-orang yang beriman. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah mengamanatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Yang dimaksud tali Allah di sini adalah berpegang teguhlah kamu kepada hukum-hukum Allah, berpegang teguhlah kamu kepada aturan-aturan Allah, berpegang teguhlah kamu kepada ketetapan-ketetapan Allah, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah jami'an, secara totalitas, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, apalagi tidak sama sekali. Kemudian Allah amanatkan wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah, jangan sekali-kali kalian bercerai, jangan sekali-kali kalian bermusuh-musuhan. Ini adalah amanat Allah. Maka itu siapapun yang telah mengaku sebagai seorang muslim wajib bersatu dalam iman, wajib bersatu dalam Islam, wajib bersatu dalam ihsan. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda bangsa, walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita berbeda golongan, walaupun kita berbeda organisasi, tapi itu semua bukan menjadi hambatan untuk kita tidak bersatu hadirin, dan haram untuk kita berpecah belah, haram untuk kita bercerai-berai, haram untuk kita bermusuh-musuhan. Jadi berdasarkan dua ayat tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 dan surah Ali Imran penggalan ayat 103, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya
bersaudaranya umat Islam, bersatunya umat Islam adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hadirin, jangan hanya gara-gara masalah khilafiyah, jangan hanya gara-gara perbedaan furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Furu'iyah adalah cabang atau ranting terkait perbedaan-perbedaan soal akidah ataupun syariat. Hanya karena ia tidak memperingati maulid, lalu dia katakan maulid Nabi itu bid'ah, sesat, tidaklah nyunah. Hanya karena ia tidak kunut subuh, lalu dia katakan kunut subuh nggak ada dalilnya, itu bid'ah. Hanya karena ia tidak tahlil, lalu dia katakan tahlil itu kan tradisi Hindu, bukan tradisi Islam. Hanya karena ia tidak tawasul dan ziarah kubur, lalu dia katakan itu kan perbuatan kesyirikan dan bisa menimbulkan kemusyrikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sawadul A'zam, kelompok terbesar khususnya di negara Indonesia, setiap dia melakukan ritual keagamaan dilandasi dalil yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagi saudara-saudara saya yang mengingkari peringatan maulid, yang mengingkari kunut subuh, yang mengingkari tahlil, yang mengingkari tawasul dan ziarah kubur, silahkan. Toh kalian punya dalil yang kalian anggap kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan seenak-enaknya kalian membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan memusyrik-musyrikan amaliyah kami yang biasa kami mengamalkan maulid, biasa kami mengamalkan kunut subuh, biasa kami mengamalkan tahlil, dan biasa kami mengamalkan tawasul serta ziarah kubur. Kenapa? Dikarenakan ini permasalahan khilafiyah, dalil-dalilnya tidak qat'i, dalil-dalilnya tidak prinsip, artinya satu sama lain punya dalil yang sama-sama kuat. Jadi kalau satu sama lain dalilnya sama-sama kuat, untuk apa dipermasalahkan? Untuk apa diributkan? Untuk apa diperdebatkan? Hargai pendapat orang lain jika ingin pendapat kita dihargai. Hormati pendapat orang lain jika ingin pendapat kita dihormati. Dulu Nabi sibuk setiap hari mengislam-islamkan orang kafir. Di zaman sekarang ada sebagian kelompok sibuk menyesat-nyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan saudara muslimnya. Jangan hanya gara-gara masalah khilafiyah kita bermusuh-musuhan satu sama lainnya. Padahal perbedaan itu merupakan minhatun ilahiyah, anugerah dari ilahi yang tidak bisa kita hindarkan, apalagi dihilangkan di tengah-tengah kita perbedaan tersebut. Jika kita menyikapi perbedaan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, dengan cara yang moderat, insya Allah akan menyebabkan turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, selama perbedaan itu bukan terkait usul. Apa itu usul? Usul adalah dasar-dasar agama, pokok-pokok agama. Seperti misalkan ada yang meyakini setelah Nabi Muhammad SAW ada lagi Nabi yang diutus, atau ada yang mengingkari bahwasanya umat Islam tidaklah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dalam hal-hal inilah tidak boleh kita berbeda, dikarenakan ini adalah penyimpangan, bukanlah perbedaan. Bahkan wajib untuk kita luruskan, wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita perbaiki agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka itu singkirkan perselisihan akibat perbedaan di antara kita, singkirkan pertikaian akibat perbedaan di antara kita, singkirkan perdebatan akibat perbedaan di antara kita. Yang kunut subuh dan yang tidak kunut subuh wajib bersatu, yang maulid dan yang tidak maulid wajib bersatu, yang tahlil dan yang tidak tahlil wajib bersatu, yang tawasul dan yang tidak tawasul wajib bersatu, yang ziarah kubur dan tidak ziarah kubur wajib bersatu. Kita wajib bersatu karena bersatu itu merupakan bagian dari amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka itu di penghujung khutbah yang pertama ini, saya ingin mengajak kepada segenap kaum muslimin, khususnya yang hadir di masjid ini. Hayuk mari kita tanamkan cinta kepada Allah, kita tanamkan cinta kepada Rasulullah, kita tanamkan cinta kepada sesama orang-orang yang beriman. Kemudian kita tingkatkan potensi kita di setiap sektor kehidupan kita. Kita berjuang mensyiarkan agama Allah, kita berjuang meninggikan kalimat-kalimat Allah dengan kualitas kita masing-masing. Hadirin, ada yang berjuang dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan jabatannya, ada yang berjuang dengan kekuasaannya, ada yang berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan apa saja.
potensi yang dimilikinya hadirin, sehingga dengan kita bersinergi, menyatukan potensi, bersatu padu bersama-sama, insya Allah kelak aura Islam akan kembali, karisma Islam akan kembali, dan nantinya mereka-mereka yang sangat benci dengan Islam dan memusuhi Islam, bahkan ingin memerangi Islam, akan kembali segan, gentar, bahkan hormat kepada Islam, insya Allah. Nah, itu saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk segenap yang hadir di masjid ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-ghafaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul jabbarus sattar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Ibadallah, ittaqullah wa ati'ullah wa ati'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarukum jami'a bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinni wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ij'al biladana hadhihi bilada Indonesia khususan Jakarta biladan islamiyah, biladan mubarakah, biladan mutmainnah, biladan ghaniyah, biladan mardiyah indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li Indonesia wa barik li ulama'iha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi wa'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.